Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Setiap orang pasti ingin sehat ya. Nah, pertanyaannya gini, gimana sih caranya biar bisa sehat? Ada banyak ya. Makan makanan yang sehat, olahraga, cukup istirahatnya, berpikir positif, stres manajemennya oke, dan lain sebagainya. Nah, salah satu yang mungkin kayak kelihatan banget, oh kalau kita bisa kayak gini pasti kita sehat, yaitu berolahraga. Nah, sayangnya gini, apalagi kayak kemarin ya di masa pandemi, aduh, di satu sisi tuh kita pingin sehat, tapi di satu sisi sorry to say nih ya, kemarin tuh ada kayak beberapa kejadian, pasti Anda juga pernah baca, lihat, atau dengar gitu ya. Ada orang tuh kayak bersepeda gitu ya, wah sepedanya tuh sampai luar biasa gitu. Karena mungkin bukan atlet ya, jadi kayak dia bersepedanya itu sampai yang kayak di tanjakan, itu kalau nggak salah satu kota di Pulau Jawa deh gitu. Dia tuh sampai jatuh dan akhirnya I'm sorry to say harus meninggal di tempat gitu. Karena apa? Karena kelelahan. Nah, mungkin karena sebelumnya ada cedera dan lain sebagainya, sehingga akhirnya ya udah gone gitu ya. Nah, ini kan menjadi catatan kita bersama. Kan niatnya ingin olahraga adalah mau apa? Mau sehat kan. Tapi jangan sampai yang niatnya mau sehat jadi nggak sehat di ujungnya gara-gara cedera dan lain sebagainya. Kan kita ngerti ya, olahraga itu kan ada olahraga yang untuk rekreasi ya. Sama lah kalau kita mungkin hobi sepedahan, ya udah cycling for hobby gitu ya, cycling for workout, tapi workoutnya for hobby, bukan untuk olahraga prestasi. Nah, olahraga prestasi ini kan sifatnya untuk para atlet ya, jadi jangan samakan intensity yang kita lakukan biar bisa sampai sehat dok, ini segala macam, aku mau yang keras latihannya dan segala macam high intensity, jangan gitu ya, karena kalau tubuh nggak terbiasa, ini bisa bukannya nambah baik, malah nambah buruk. Salah satunya mungkin diawali dengan cedera. Nah, kalau bisa jangan sampai cedera. Nah, gimana sih supaya nggak cedera saat berolahraga? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, ngomongin tentang olahraga, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar olahraga yang kayaknya udah sering kita dengar tapi nggak ngerti ya, ini beneran fakta atau enggak. Oke, kita bahas yang pertama. Menekuk kaki setelah berolahraga bisa kena varises. Apalagi kalau kita habis jalan gitu ya, atau habis lari, atau any kind of sport lah ya yang sering kita lakukan. Ini biasanya dulu waktu saya sekolah pemirsa, kayak habis lari atau main volley dan lain sebagainya, main basket. Saya juga dulu main basket pemirsa, wah gitu ya. Nah, ternyata setelah berolahraga katanya nggak boleh langsung nekuk kaki. Jadi gini, analoginya ya, ini kalau kita orang awam, kalau kita berolahraga itu kan nggak ke shoot ya, gini ya. Itu kan darah itu pasti peredaran darahnya itu lancar banget gitu ya. Jadi kayak lagi deres-deresnya lah istilahnya seperti itu. Nah, kalau kita analogikan darah itu lagi deresnya, ya iyalah karena kita kan kalau lagi berolahraga itu kan jantung pasti berdetaknya lebih kencang. Nah, itu kan berarti indikasi bahwa jantung lagi pompa darah. Nah, peredaran darahnya ke seluruh tubuh ini kan lagi kencang-kencangnya. Ibarat kata kalau kita tekuk kakinya, yang terjadi apa? Sama kalau kayak kita kesemutan gitu ya. Jadi kayak ketekuk, so otomatis darah yang lagi kenceng-kencengnya itu jadi kesumbat, ya, ketekan, kejepit. Nah, akhirnya apa? Makanya orang sering lihat kayak varises tuh karena kan dia melembung tuh bulu darahnya. Kenapa? Karena posisi lagi deres-deresnya itu aliran darahnya, dia harus ditekuk. Nah, akhirnya apa? Muncullah risiko terjadinya varises. Tapi nggak ngerti maksudnya apakah varises ini benar-benar dari situ that simple yang bisa mengakibatkan varises, atau sebenarnya ada causes yang lain yang akhirnya menyebabkan orang bisa mengalami varises, atau mungkin aja jadi salah satu alasan kenapa orang bisa mengalami varises gara-gara menekuk kaki setelah berolahraga ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Kardio ampuh untuk menurunkan berat badan. Selama ini kita sering mendengar, kalau kamu mau turun berat badan gitu ya, olahraga kardio. Terutama untuk Anda yang punya timbangan jarumnya ke kanan terus, alias obesity atau overweight. Nah, seperti ini. Jadi sering kita dengar, kalau kita obesity, kita overweight, kita kelebihan berat badan, salah satu olahraga yang disarankan untuk mengurangi berat badan gitu adalah dengan olahraga kardio. Apa aja sih? Kayak jalan kaki, jogging, lari, sepedahan, squat, dan lain sebagainya. Ini kan beberapa olahraga kardio. Nah, dengan melakukan olahraga kardio ini, katanya bisa membakar lemak lebih cepat, sehingga untuk Anda yang kelebihan berat badan, ini akan sangat efektif untuk menurunkan berat badan. Tapi gini, apakah
hanya berbatas pada olahraga kardio aja, atau sebenarnya ada kok beberapa jenis olahraga lain yang di luar kardio yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk menurunkan berat badan. Atau mungkin malah dibalik, loh nggak melulu olahraga kardio ini untuk menurunkan berat badan. Nanti akan kita bahas ya, apakah ada hubungan antara olahraga kardio yang kita lakukan dengan menurunkan berat badan gitu ya. Atau juga tergantung durasinya, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa. Jangan berolahraga dengan perut kosong. Nah gini, ini kalau selama ini ya mungkin di pikiran kita, kalau kita olahraga sama perut kosong, ketika berolahraga ketika perut kita kosong, berarti kayak oh nanti ketika kita berolahraga maka yang akan dipakai untuk energinya adalah lemak kita. Jadi otomatis kayak oh nanti kalau kita lari apa segala macam kita keringetan, maka yang keluar itu sebagai keringat dan lain sebagainya yang dibakar adalah lemak. So otomatis apa? Oh pasti kita akan jauh bisa lebih kurus, berat badannya lebih ideal, lebih cepat dan lain sebagainya. Nah jadi pertanyaan berikutnya, sebenarnya ketika kita berolahraga dengan perut kosong, ini sebenarnya yang kebakar apakah lemak atau justru protein atau justru gula gitu dan lain sebagainya yang akhirnya membuat kayak oh jadi efek dari olahraga dengan perut kosong ini apakah membakar itu atau justru malah bisa berbahaya karena mungkin oh kita kan olahraga perlu energi yang lebih sementara kita nggak punya asupan energi, karbo nggak ada, gula nggak ada gitu ya sehingga kita dipaksa untuk berolahraga apalagi kalau high intensity. Nah ini yang harus diperhatikan oleh kita bersama. Ada nggak sih hubungannya? Manfaat akan lebih banyak ketika berolahraga dengan perut kosong, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat pemirsa. Semakin lama berolahraga itu katanya semakin baik. Nah ini dia ya. Jadi kadangkala kalau kita ngomongin kuantitas itu harus sejajar dengan kualitas ya. Jadi bukan hanya quantity tapi juga quality. Jadi kalau kita bilang, oh dok aku hari ini udah sejam nih workout, udah sejam di gym. Ya, kalau sejam di gym cuma ngobrol aja kan gak berguna gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin, oh kualitasnya seperti apa? Kan sering kita dengar ya, ada kayak, oh at least sehari 30 menit deh gitu ya, selama 5 kali dalam seminggu. So it takes around 150 minutes ya, 150 menit selama seminggu. Nah itu tergantung sih mau kita bagi berapa kali dalam seminggu itu kita mau berolahraga. Nah ini yang jadi catatan bersama, 30 menit atau 150 menit per minggu itu apakah dengan low intensity atau low impact gitu atau high intensity atau high impact, kan mungkin akan berbeda setiap orang. Jadi kayak kalau kita udah terbiasa dengan low impact, nggak mungkin 150 menit itu akan berimpact juga ketika kita melakukannya terus-menerus seperti mungkin ada yang sesi moderate-nya sampai ke yang high impact-nya ya. Nanti akan kita bahas. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Sit up bisa mengecilkan perut buncit. Nah ini dia, ini kayaknya saya langsung tutup jas gitu ya. Jadi gini, sit up ini kan menjadi salah satu permasalahan banyak orang, quote and quote laki-laki. Nah termasuk saya pemirsa ya, ini jangan di zoom ya. Nah sit up ini kan menjadi salah satu solusi katanya ya, alternatif terbaik untuk menghilangkan perut buncit. Nah karena apa? Karena kita selalu identik, iya kalau sit up seperti di gambar itu kan langsung efek ke perutnya. Nah sebenarnya ketika kita melakukan sit up itu ada efek nggak sih ke lemak-lemak yang bergelantungan di perut kita ini gitu ya. Sehingga banyak orang beranggapan bahwa oke, cara terbaik untuk menghilangkan perut buncit adalah dengan sit up. Nah nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar olahraga dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya, ada beberapa mitos atau fakta seputar olahraga. Nah untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau cuma isapan jempol belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Evan SPOTK MKes FICS IVOKA, dokter spesialis bedah ortopedi, konsultan cedera olahraga dari Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur. Selamat pagi Dr. Evan, apa kabar dok? Pagi Mas Aren, luar biasa. Oh luar biasa juga ini titelnya dok ya, belajarnya lama nih dok ya, wah luar biasa. Dok hari ini kita akan membahas seputar cedera saat berolahraga kalau bisa kita hindari. Tapi sebelum itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar olahraga yang kayaknya banyak orang pengen sehat tapi akhirnya tersesat jalannya ya. Karena akhirnya nggak tahu karena baca-baca di Google atau karena selentingan orang akhirnya melakukan sesuatu yang tidak benar. Yang pertama adalah
kalau abis berolahraga, nekuk kaki katanya bisa varises. Ini sih kayaknya udah dari generasi 80-90-an udah paham dengan ini. Tapi sampai sekarang pasti masih banyak yang belum paham. Ini beneran nggak sih, Dok? Jadi sebenarnya gini, varises itu kan kelainan dari katup pembuluh darah vena ya, pembuluh darah balik. Jadi sebenarnya ya secara jurnal memang tidak ada yang mengatakan bahwa dengan kita menekuk setelah olahraga terus merusak atau bisa menjadi varises. Tapi lebih banyak ke arah kalau kita berdiri lama atau duduk dalam posisi menekuk yang lama itu bisa terjadi varises. Tapi kalau setelah olahraga biasanya aliran darah ke kaki itu banyak flow-nya. Sehingga ketika darah baliknya itu mau membalikan ke jantung, nah itu dia akan sulit kalau kita tekuk. Nah, tapi memang secara jurnal belum ada yang mengatakan bahwa wah ini bisa menyebabkan varises. Tapi memang secara mekanisme bisa mungkin saja, tapi dalam jangka waktu yang lama, Mas Raden. Jadi mungkin nekuknya nggak cuma 5 menit, 10 menit, mungkin bisa setengah jam, 1 jam. Nah itu mungkin bisa menjadi predisposisi ke arah varises gitu. Berarti kalau misal ada orang olahraga, terus capek, terus kemudian neduh bentar gitu ya, kayak nekuk sebentar nggak nyampe 5 menit, nggak ada masalah. Iya, dia harus dalam jangka waktu yang lama. Nggak usah mesti olahraga, misalnya ada satu orang yang bekerja, terus dia itu duduknya atau berdirinya lama, nah itu bisa terjadi varises. Gitu. Jadi jangan terlalu lama. Jadi harus memang ketika kita berdiri lama kita harus ya duduk juga. Ketika duduk lama ya gitu stretching dulu ya. Itu sih biasanya varises lebih ke arah sana. Oke, lagi gitu. Juga kalau olahraga habis itu duduk nekuk sampai setengah jam itu ngapain ya? Gitu. Biasanya kan udah bersih-bersih apa segala macam gitu ya. Oke, sudah terjawab ya pemirsa ya. Bisa jadi tapi dengan kondisi-kondisi khusus yang bisa mungkin lama durasinya dan sering kali frekuensinya gitu ya. Dok. Ya kalau cuman ya olahraga sebulan sekali, nekuk sebentar bilang aku varises, enggak, itu cuma mau flexing lagi olahraga aja ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Kardio ampuh buat nurunin berat badan, lari, jalan, sepeda dan lain sebagainya. Itu bener gak sih? Kayak banyak orang kayak, dok, aku harus kurus 10 kilo bulan ini gitu. Oh, kardio terus gimana tuh, Dok? Ya, jadi kardio itu memang salah satu olahraga yang cukup baik untuk fat burning ya. Artinya untuk membakar lemak ya. Tapi tidak hanya kardio yang membakar lemak. Sebaiknya memang harus dikombinasi dengan strength ya, olahraga yang membuat kekuatan otot. Sehingga ada jurnal yang mengatakan ketika cardio exercise digabung dengan strength exercise, maka dia akan menjadi sesuatu yang bagus untuk fat burning. Karena kalau kita punya otot yang kuat, otomatis untuk tubuh membakar kita tuh carinya lemak bukan ototnya gitu. Jadi tetap harus digabung. Kalau dibilang kardio itu cukup baik, memang baik ya. Tapi harus dengan intensitas, kalau kita tujuannya fat burning harus intensitas yang sedang. Malah jangan yang tinggi gitu. Jadi intensitas olahraganya itu kita bisa hitung dari biasanya denyut nadi kita. Nah, itu kita targetkan denyut nadi kita berapa sesuai usia biasanya. Nanti kalau intensitas sedang itu 50-70% dari target denyut nadi kita. Nah, itu kalau sedang biasanya malah lemak yang dibakar, Mas. Iya, jadi kalau tinggi malah kebanyakan karbohidrat yang dibakar, bukan lemaknya. Jadi justru kita malah harusnya intensitas sedang supaya kita mengurangi lemak kita kalau tujuannya fat burning gitu. Oke. Jadi jenisnya kayak gitu. Jadi orang kepikirannya harus yang high gitu. Iya, orang malah supaya high. Fat burning, tapi ternyata yang intensitas sedang malah iya. Gitu. Oke. Dan ada cara hitungnya ya, Dok ya, untuk mengetahui ini sedang atau udah high gitu. Ada ukuran-ukurannya, ada rumus-rumusnya gitu. Nah, ini harus diketahui oleh banyak orang karena orang taunya semakin keras, semakin strength gitu ya, semakin kuat, semakin capek gitu ya, itu semakin membakar lemak. Oh, justru malah yang sedang ya, karbonya malah yang kebakar. Oke, fatnya malah enggak gitu. Aduh. Ini pelajaran bagus banget ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah, ini juga antara kayak aku mau olahraga, Dok, tapi aku perutnya kosong. Aku olahraga, Dok, kalau perut penuh habis makan malah nggak bisa berolahraga, malah ngantuk tidur gitu ya. Nah, sebenarnya olahraga itu bagusnya perut kosong atau tidak kosong atau gimana sih, Dok? Jadi gini, orang biasanya mitosnya nih kalau kita ke gym nih, biasanya kalau kita mau fat burning supaya yang dibakar itu banyak lemaknya, kita kosongin perutnya, katanya bilangnya gitu. Sebenarnya nggak baik juga, karena dengan perut kosong itu pertama exercise kita akan mendapatkan poor exercise, kita nggak akan ada tenaga yang lebih di situ. Gitu. Yang kedua biasanya bisa terjadi gangguan dari glukosa atau gula darah ya. Kita juga membutuhkan gula darah untuk exercise, kita nggak bisa dengan low gula darahnya, kadar gula darahnya yang rendah, terus kita olahraga yang kuat, nah nggak bisa pingsan malah. Jadi sebenarnya tidak juga perut isi,
tapi tidak juga boleh langsung kosongin dari pagi puasa gitu ya, terus intensitas tinggi kita olahraga supaya fat burning, nggak benar juga. Jadi tetap harus diisi, tapi ada jarak waktunya untuk olahraga setelah mengisi gitu. Nah, jadi harus diatur. Kalau untuk orang yang puasa dok, kan kebetulan ini 6 bulan lagi mau puasa masih jauh ya, gitu ya. Tapi untuk yang puasa Senin Kemis atau puasa apapun gitu ya, kan ada yang bilang ya untuk killing the time sore-sore aku mau olahraga gitu. Itu sebaiknya itu atau nanti aja malam setelah setelah makan gitu. Nah biasanya paling pas kalau puasa itu pas ngabuburit biasanya ya, daerah-daerah mau buka puasa. Nah di situ kita, dan olahraganya pun yang disarankan adalah intensitas yang sedang lagi, jangan yang terlalu tinggi. Biasanya untuk ngabuburit cocok tuh untuk lari-lari ya, untuk sepedahan, habis itu buka. Nah itu pas. Jadi disitulah yang paling pas biasanya kalau untuk puasa ya Pak. Oke, jadi olahraganya bisa apa aja ya, bisa jalan, bisa sepedaan, tapi memang harus yang sedang. Nah sedang itu diukur dari yang tadi ya. Dari tadi ya. Oke. Mulai dari detak jantungnya berapa segala macam itu bisa diukur ya dok ya? Bisa diukur dari jadi ada rumusnya 220 dikurangi usia kita, itulah target maksimal daripada nadi kita. Kemudian intensitas sedang itu sekitar 50-70% dari total yang tadi target maksimal kita. Kalau berat biasanya sudah sampai 85-90% dari yang target kita itu. Ternyata semua ada rumusnya ya, nggak asal yang penting gitu enggak, ada rumusnya, ada betul. Rumusnya. Oke dok, kita lanjut ya. Yang keempat. Nah ini juga nih, ya semakin lama berolahraga semakin baik. Karena semakin berkeringat, semakin capek badan, semakin banyak yang terbakar, semakin oke, semakin sehat. Gimana tuh dok? Kalau dibilang makin banyak olahraga makin baik, nggak juga ya. Jadi contohnya let's say kita ke gym nih. Wah saya biar berotot itu saya harus nge-gym tiap hari, every day. Nah enggak, ternyata otot kita itu membutuhkan waktu untuk relaksasi, untuk membesar. Jadi kalau kita ke gym tiap hari, latihan ototnya malah lama besarnya. Iya, jadi kita harus ke gym tuh saya selalu sarankan ke pasien saya every other day. Kayak misal Senin, Rabu, Jumat. Karena di Selasanya otot tuh akan menyesuaikan dulu, besoknya baru kita olahraga lagi. Jadi semua ada targetnya sama. Biasanya saya gabung kalau misalnya Senin itu strength, exercise, kemudian Selasanya di cardio, Rabunya di strength lagi, Kamisnya di cardio lagi. Jadi selang-seling, biasanya itu saran saya. Jadi kalau dibilang makin banyak olahraga makin itu enggak juga. Jadi memang tergantung target dan kembali kita mau intensitasnya mau main yang di mana nih, zonanya mau main di zona berapa gitu. Jadi tergantung juga. Jadi nggak bisa dibilang, sering tuh pasien saya banyak apalagi pas ke operasi ya, atlet itu banyaknya wah saya mau balik cepet olahraga nih, saya harus tiap hari ya dok ke gym gitu. Oh nggak juga gitu. Ternyata malah bikin lama karena otot itu ada butuh waktu masa untuk relaksasi. Jadi waktu dia di push, ada waktu untuk relax juga. Kembang. Iya betul. Jangan diporsir ya, ini memang sesuatu yang berlebihan itu tidak baik gitu ya dok ya. Oke, yang terakhir. Nah ini. Ini pertanyaan mewakili saya juga nih dok ya. Semuanya. Perut buncit bisa diatasi dengan sit up, gimana tuh dok? Oke, ternyata perut buncit ini emang kalau orang bilang wah saya perutnya buncit dok harus sit up yang banyak nih. Sebenarnya enggak juga, bahkan ada di Amerika tuh yang meneliti bahwa dikasih sampel orang yang perutnya sama-sama buncit, diukur di kekar pinggangnya segala macam, ketebalan lemaknya diukur, ternyata dengan orang yang sit up setiap hari selama 6 minggu atau 6 bulan, kemudian di compare sama yang enggak sit up, ya sama aja sebenarnya, enggak terlalu ini. Jadi lebih kalau perut buncit karena penumpukan lemak, jadi fatnya dulu harus dibuang dulu ya, dibakar dulu. Nah setelah fatnya dibuang maka ototnya baru kita bentuk. Nah sit up itu lebih ke arah untuk pembentukan ototnya. Jadi walaupun kita sit up tapi kalau lemaknya belum dibakar ya tetap buncit sih gitu. Jadi seperti itu. Merasa seperti tertampar-tampar ini. Oke, jadi harus hilangkan lemaknya dulu baru bisa bentuk otot. Kalau mau six pack ya, kan sekarang masih one pack tuh ya. Mau six pack ya harus hilangkan fatnya dulu baru latihan sit up untuk membentuk otot gitu ya. Oke, thank you Dr. Evan, ini sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin bagaimana cara mencegah cedera saat berolahraga ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat ini.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana sih cara mencegah supaya nggak cedera saat berolahraga. Karena mungkin selama ini kita kayak, aku semangat sekali untuk berolahraga, untuk sehat. Tapi ternyata, yang dilakukan salah, tekniknya salah. Jadi kayak, kita nggak tahu ya bergurunya sama siapa gitu ya. Mungkin latihannya salah, impactnya yang harusnya dimulai dari yang low impact terus tiba-tiba langsung high impact, udah berasa kayak atlet gitu ya, udah mau ikut olimpiade gitu ya. Akhirnya malah cedera. Nah itu bukan yang kita harapkan. Tapi gimana sih cara mencegahnya? Inilah topik yang kita bahas hari ini ya. Nah kalau Anda punya pertanyaan, boleh tanya-tanya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Evan SPOTK MKes FICS IVOKA, dokter spesialis bedah ortopedi, konsultan cedera olahraga dari Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur. Oke, Dok, cedera. Kalau kita ngomong cedera dalam kehidupan sehari-hari, kita kesleo, kita jatuh, kepleset, luka, memar, cedera gitu ya. Ya, betul. Itu kan, tapi konteksnya bukan olahraga. Nah, kalau olahraga ini konteks cederanya seperti apa? Maksudnya cedera yang kayak kita alami sehari-hari atau mungkin bisa jadi berbeda karena mungkin intensitas olahraganya juga yang akhirnya menyebabkan cederanya juga berbeda sama cedera-cedera pada umumnya gitu. Oke, jadi definisi simpelnya sih cedera olahraga adalah cedera yang terjadi pada seseorang yang ketika melakukan kegiatan olahraga. Itu simpelnya ya. Jadi nah, tapi macam-macamnya banyak Karden ya. Jadi macamnya mulai dari yang emergency sampai non emergency. Misalnya cedera olahraga yang emergency, pernah mungkin dengar yang kasus kiper yang tiba-tiba bisa meninggal setelah tabrakan gitu ya. Itu yang emergensinya. Itu salah satu masuk ke cedera olahraga gitu ya. Jadi yang ringan-ringan ya tadi yang mulai keseleo, mulai ada yang bengkak kakinya karena kebanyakan lari, kram ya, terus ototnya robek. Nah itu salah satu bentuk cedera lagi yang lain. Jadi itu cedera olahraga Kak. Oke. Gitu. Tapi kalau kita ngomongin emergency dan non emergency gitu ya. Kita mulai dari emergency dulu deh. Itu kemarin waktu pandemi ya Dok ya. Kan aku juga sempat ngomong tuh tadi di awal di opening. Ada berita bapak-bapak sepedahan dengan komunitasnya gitu ya. Kayak agak waktu itu kayaknya jalannya agak tanjakan gitu. Terus kayak mungkin dia kecapean segala macam, akhirnya jatuh. Nggak ngerti apa yang terjadi, akhirnya ya udah meninggal gitu. Ya, itu tuh cedera yang udah benar-benar emergency dan udah parah banget ya. Jadi kayak udah benar-benar nyawa soalnya Dok. Itu benar-benar cedera dan nggak kuat berolahraga, dipaksakan atau mungkin karena memang punya riwayat serangan jantung dan lain sebagainya gitu nggak sih Dok? Iya, jadi intinya biasanya kalau olahraga seperti lari, sepedahan itu lebih ke serangan jantung ya. Jadi artinya jantung itu membutuhkan supply and demand. Ketika demand-nya dicukupi, tapi demand-nya tinggi, supply-nya tidak ada, nah dia akan kolaps. Nah itu biasanya yang banyak terjadi yang sampai tadi Karen bilang tuh meninggal. Ya, jadi karena ya itu kapasitas jantungnya kurang supply-nya tapi demand-nya tinggi. Jadi sepedahan sampai berapa puluh kilo gitu ya. Nah itu ada kaitannya juga dengan kapasitas diri nggak sih? Kan kita kadang-kala ya karena pengen terlihat sehat, bisa posting di internet gitu ya. Jadi kayak kita berolahraga, ngikutin komunitas. Ya mungkin beda-beda orang. Jadi kayak tingkat adaptasi kita kayak ketemuannya sebulan sekali. Tapi kita tuh sepedanya cuma sebulan sekali pas ketemu itu. Tapi yang lain-lain tuh kayak mungkin hampir setiap minggu mereka berolahraga. Jadi kayak tubuhnya udah mulai beradaptasi. Nah ketika ada orang yang ikut-ikutan seperti itu, ini bisa berbahaya juga nggak sih Dok? Bahaya banget. Jadi memang tuh salah satu penyebab utama dari cedera olahraga. Jadi kita tidak bisa menyesuaikan kapasitas tubuh kita dengan orang lain. Itu yang sering terjadi. Let's say yang paling gampang gini, ketika pandemi banyak banget cedera olahraga yang simple-simple. Misalnya kesleo atau apa ya, itu terjadi karena dia nonton di YouTube misalnya. Nah, orang yang di YouTube itu memberi contoh biasanya udah 1000 kali tuh melakukan kegiatan. Betul. Kita baru coba langsung kita gas. Nah itu biasanya banyak terjadi cedera. Sama. Jadi intinya salah satu penyebab utama dari cedera itu adalah kita tidak bisa menyesuaikan kapasitas diri kita dengan orang lain. Wah biasanya lari nih orang teman saya udah 10K nih atau udah half marathon. Saya baru lari kemarin sore nih misalnya gitu kan. Nah, terus saya kejar sampai kapasitasnya itu akan sulit dan akan menimbulkan cedera. Itu yang paling sering karena gitu. Jadi harus kita sesuaikan dengan tubuh kita sendiri. Nah, itu. Gitu. Dan itu yang tahu adalah diri kita sendiri. Betul. Ya Dok ya. Jadi jangan sampai kita menyamaratakan bahwa dia bisa gini, kita juga bisa gitu. Betul. Gitu. Sama-sama makan nasi ini sama-sama 24 jam hidup, nggak sesimpel itu gitu ya. Betul. Nah, ada juga mungkin kalau cedera itu kan yang tadi kita bahas pas lagi kejadian olahraganya gitu ya. Tapi ada nggak sih Dok cedera juga yang mungkin sifatnya non emergency gitu ya, yang akhirnya terjadi setelah berolahraga, let's say kayak
oh setelah dok aku kok setelah berolahraga tubuhku bukannya sehat kok malah pegel-pegel semua ya dok, kelindung-lindung suka digebukin sekampung gitu. Itu termasuk cedera atau sebenarnya respons tubuh untuk beradaptasi dok? Nah itu termasuk cedera karena let's say paling gampang adalah nge-gym ya, misalnya nge-gym. Kalau kita nge-gym biasanya kalau kita udah naikin beban kita, nah kita akan timbul nyeri-nyeri atau udah lama nggak nge-gym, baru nge-gym dengan beban yang berat. Nah itu juga bisa menimbulkan cedera. Itu cedera-cedera yang biasa terjadi setelah besoknya nih mau mandi itu sabunan aja susah tuh gitu kan. Nah itu salah satu bentuk cedera juga. Jadi memang di cedera olahraga itu sangat beragam sebenarnya. Jadi kita harus menyesuaikan juga untuknya itu, gitu Karadian. Oke. Tapi sebenarnya itu normal nggak sih dok untuk orang-orang yang pertama kali gitu ya? Atau bisa diatasi dengan oh ya sebenarnya nggak normal tapi harus diawali dengan low impact dulu, jangan langsung udah kayak Taufik Hidayat ya blak gitu kan? Ya, itu gimana dok? Ya jadi kita harus diawali dengan intensitas yang rendah dulu kalau olahraga startingnya, dan intensitas rendah kemudian kita ke sedang baru ke tinggi. Maka saya kadang-kadang kalau nasihatin ke pasien saya, dok saya berapa lama nih sepedahannya nih habis operasi misalnya. Oh ya mulai dari 15 menit, seminggu 15 menit dulu ya. Nanti baru minggu berikutnya ke 20 atau 30 menit. Baru minggu berikutnya naik lagi ke 40 menit. Jadi emang harus step by step. Nah itu yang salah satu juga untuk mencegah cederanya olahraga. Oke. Tapi cedera olahraga itu selama ini ya dok ya, selain karena kalau dia luka ya, kalau jatuh kan ya itu bisa muncul di mana aja. Tapi kan selama ini yang kita rasakan kayak tadi ya, baru nge-gym gitu ya, wah langsung sakitnya luar biasa. Abis main badminton mau mandi aja susah, mau megang shower apa segala macam itu susah gitu ya, atau yang lain-lainnya gitu ya, itu susah seperti itu ya. Nah ini yang jadi pertanyaan banyak orang, apakah ketika kita melakukan itu dan terjadi cedera itu selalu di sekitaran apa ya sendi atau tulang sehingga kayak untuk menggerakkannya itu jadi sakit gitu, atau mungkin bisa aja nggak hanya di sendi di tulang gitu tapi bisa di tempat yang lain gitu. Betul, jadi cedera itu banyak bentuknya ya. Kalau di anggota gerak, kami di ortopedi kan belajarnya anggota gerak ya. Anggota gerak tubuh tuh bisa dari otot, bisa dari namanya sendi, bisa dari namanya ligamen. Ligamen itu adalah jaringan lunak yang menghubungkan antara tulang dengan tulang, itu ligamen. Nah, bisa juga dari let's say bantalannya atau bursa. Bursa itu adalah setiap ujung sendi itu biasanya ada bantalan namanya bursa. Itu juga bisa bursitis. Iya nih. Ya. Contohnya ya, dok ya. Nah, ini contohnya. Jadi di anggota gerak kita itu nggak cuma tulang aja, ini tulang paha, contohnya ini tulang kaki ya. Ini ada namanya ligamen. Ligamen ini jaringan yang menghubungkan antara tulang dengan tulang. Ini di bagian luar, kemudian di bagian dalam, kemudian ini ada bantalan lagi nih di dalam ini. Namanya meniskus. Di sini juga nanti ada bursa atau ada yang namanya bantalan bursa. Nah, ini juga bisa terjadi cedera. Kalau over, dia bisa meradang, sakit biasanya. Habis lari misalnya half marathon atau ini dia sering sakit, bengkak. Nah, itu bisa salah satu penyebabnya itu. Atau robekan ligamen. Tapi yang paling sering adalah robekan ligamen kalau di lutut ya, itu ACL di sini. Nah, ini ACL. Jadi ini fungsinya ini adalah sebagai stabilisator daripada si sendi tulang. Jadi sendi kita itu sebenarnya gantung. Dia akan stabil kalau ada ini. Nah, ketika dia cedera atau robek, maka terjadi instability daripada sendi itu. Salah satunya kalau lutut ya nggak stabil. Kalau dia nggak stabil, dibiarkan efeknya banyak. Nanti tulang rawannya rusak, bantalan juga rusak. Nah, itu yang biasa terjadi ya. Gitu. Oke, jadi jangan sampai cedera lah ya. Ini kayaknya ngebayanginnya udah ngelinduk gitu dok ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, gimana caranya mencegah supaya tidak mengalami cedera saat berolahraga. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Evan SPOTK MKes FICS IVOK, dokter spesialis bedah ortopedi, konsultan cedera olahraga dari Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur. Oke, Dr. Evan, kita lanjut lagi. Nah, untuk para newbie, para pemula yang, dok aku pengen olahraga tapi kok dengar episode kali ini aku jadi takut, ragu-ragu mau berolahraga, takut tingginya sehat
takut yang namanya di jalan ya dok ya, tiba-tiba ada lubang, sleo, bukannya sehat malah belendung, bengkak dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ngomongin olahraga, saya pikir semua itu pasti berisiko. Tapi ada nggak sih, maksudnya beberapa olahraga atau mungkin jenis olahraga apa yang rentan mengalami cedera? Sehingga mungkin kalau ada orang atau newbie yang mau melakukan itu, udah siap-siap dulu dari awal bahwa kalau olahraga gini antisipasinya seperti ini. Yang mungkin kita pikir kayak, jalan, simple banget ya, itu nggak akan mungkin jadi cedera. Tapi mungkin aja bisa loh gitu ya. Tiba-tiba jalan, ada batu segede gaban, ditabrak, ya cedera juga gitu ya. Itu gimana dok? Jadi kalau mau buat newbie-newbie ya yang baru mau mulai olahraga, boleh aja, malah olahraga tuh wajib ya sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah olahraga yang dihindari biasanya yang high impact. Nah, yang sulitnya itu olahraga high impact itu malah mulai kita SMP, SD, misalnya main futsal, main basket, itu kan olahraga-olahraga yang biasanya awam di awal-awal ya. Jadi sebenarnya olahraga yang biasanya banyak menimbulkan cedera olahraga high impact, yang dia banyak kontak ya. Terus kemudian banyak gerakan-gerakan yang tiba-tiba ngerem, muter. Nah itu biasanya banyak menimbulkan cedera olahraga. Biasanya kalau newbie ya sarannya olahraga ya mulai dari jalan kaki, kemudian lari. Nah itu mulai yang ringan-ringan. Tapi kalau yang sudah mulai mengalami nyeri-nyeri pada lutut, misalnya udah usia seumur saya nih, terus tiba-tiba mau olahraga nih, mungkin kita pilihnya yang kayak sepeda, yang minimal impact kayak gitu-gitu. Jadi olahraga-olahraga itu yang lebih berenang, nah itu olahraga yang low impact atau minimal impact gitu. Okay. Nah ini juga dok, ini nggak tahu ini pernah ada juga nih ya meme-nya gitu ya, orang-orang yang kayak kalau orangnya introvert dia olahraganya yang kayak berenang sendiri gitu ya, bulu tangkis sendiri gitu ya. Dia nggak mau tuh olahraga sepak bola, basket gitu untuk orang ekstrovert deh. Gitu ya. Sampai ada meme-nya seperti itu. Nah, dalam artian mungkin kayak kalau yang sepak bola itu kan harus face to face, person to person ya. Itu bisa physical contact kan seperti itu. Nah, orang yang olahraga seperti basketball, kemudian sepak bola itu juga rentan nggak sih mengalami cedera, risikonya lebih tinggi gitu? Iya, sangat tinggi resikonya ya. Jadi olahraga yang high impact tadi karena dia kontak dan melakukan gerakan-gerakan tertentu yang secara tiba-tiba belok kiri, belok kanan, gerakan cutting, gerakan lari, ngerem. Nah itu akan sangat tinggi resikonya untuk cedera olahraga, terutama pada anggota gerak ya, entah bahunya, entah lututnya, entah ankle-nya, itu paling sering banyak terjadi. Nah itu. Oke. Tapi tetap bisa meminimalkan risiko kan ya dok ya? Oh iya, risiko-risiko yang harus diminimalkan itu. Pertama sih kalau kita menghindari cedera adalah harus pakai alat yang proper dulu deh, yang simpelnya. Nah, itu yang proper. Jadi misalnya kita mau main basket jangan pakai sepatu bola gitu ya, itu simpelnya. Jadi kemudian ya pemanasan yang cukup, kemudian ya olahraga atau tidur yang cukup, itu juga salah satu mencegah terjadinya cedera olahraga gitu. Nah ini juga dok, ini juga yang jadi permasalahan banyak orang. Mungkin let's say kayak di Indonesia ada ya, orang mau ambil simple, aku mau lari tapi nggak usah pakai sepatu, dia nggak biasa pakai sepatu gitu ya. Gitu ya. Ya udah pakai nyekermen aja gitu ya, gitu. Pakai barefoot aja gitu. Itu kan ada yang make it simple aja, kayak berenang di Indonesia kan banyak yang pakai full baju gitu ya. Itu beberapa kebiasaan unik orang Indonesia yang kadang-kala kita kayak ngelihat ya nggak apa-apa sih, tapi gimana ya, masa itu bisa nggak sih hal yang kita pikir sepele tapi bisa jadi itu menimbulkan cedera gitu. Justru banyak pasien saya itu cedera bukan karena hal yang besar, karena hal yang sepele. Bahkan teoritis dunia aja nih bilang kalau cedera olahraga itu banyak terjadi pada saat latihan olahraga, bukan saat pertandingan. That's very important ya, sangat penting. Sebenarnya hal-hal sepele itulah yang biasanya menimbulkan cedera yang besar. Jadi jangan remehkan hal-hal yang sepele sebenarnya kalau mau olahraga atau untuk menghindari cedera olahraga. Itu yang saya sering ini. Jadi kalau misalnya let's say cedera ligamen ya gitu, ternyata setelah diteliti cedera ligamen itu banyak terjadi pada saat latihan, bukan pada saat pertandingan. Nah, karena kan mungkin waktu latihan tuh pressure-nya tinggi. Yang kedua mungkin pemanasannya kurang. Nah, itu bisa menyebabkan cedera itu. Nah, itu dia. Yang menarik juga nih ya. Selain karena alat bantunya gitu, apa yang dipakai, juga masalah pemanasan dan pendinginan. Ini banyak orang yang akhirnya
nggak usah lah Forget gitu. it, Yang ya. penting olahraga kan, yang penting berkeringat olahraga, yang penting gerak gitu kan. Yang penting gerak dulu deh gitu kan. Tapi akhirnya ada yang, aduh udah nanti deh pemanasan nanti, pendinginan nanti, kayaknya nggak penting lah gitu. Itu penting nggak sih sebenarnya kalau pemanasan pendinginan? Kan saya udah sering berolahraga, ngapain pakai pemanasan gitu. Sangat penting, justru terutama yang sudah lanjut-lanjut usia atau usia 20-30 tahun ke atas, itu sangat penting untuk pemanasan. Karena otot kita, ligamen kita tadi yang saya kasih contoh itu tidak seelastis atau sebagus waktu era-eranya kita masih usia muda gitu. Jadi pemanasan sangat penting ya. Jadi kalau tidak ada pemanasan, kemungkinan cederanya bisa 5 kali 6 kali lipat dibandingkan orang yang pemanasan. Bahkan gitu. untuk orang yang secara rutin frekuensinya terus menerus gitu, aktif berolahraga tetap harus ada pemanasan. Tetap, justru malah atlet pemanasannya biasanya lebih besar atlet pemanasan dibandingkan kita nih yang rekreasional atlet lah istilahnya, cuma main-main biasa gitu. Itu biasa kita cuma sedikit untuk pemanasan. Justru pemanasan atlet itu lebih panjang. Itu fungsi pemanasan yang lebih detailnya lagi sebenarnya dia hanya untuk apa ya, menstimulat tubuh untuk oh bentar lagi aku mau olahraga yang beneran nih gitu, atau memang ada manfaat secara mediknya gitu? Iya, jadi dari pertama penyesuaian ya. Jadi penyesuaian tubuh itu gini, ketika kita mau melakukan sesuatu pasti tubuh itu memberikan sign. Jadi yang ditransfer ke otak kita. Oh, misalnya let's say kita mau main bulu tangkis nih gitu. Itu tubuh kita akan memberikan respon terhadap ini. Jadi gerakan-gerakan yang kita lakukan waktu pemanasan yang berhubungan dengan gerakan-gerakan bulu tangkis gitu ya. Jadi itu sebenarnya sign dari tubuh kita untuk wah kita mau ngapain nih gitu. Itu salah satunya. Yang kedua lagi dari sendi otot dan itu sendiri. Tadinya kan misalnya relax ya. Terus tiba-tiba kita mau olahraga yang beneran gitu ya, ke tahap yang benar-benar game gitu. Tiba-tiba kita langsung ke sana tanpa adanya pemberitahuan yang tadi informatif tadi, ya mudah cedera jadinya. Itu gampang putus, gampang robek gitu. Nah itu yang paling sering terjadi. Iya. Jadi memang harus dikasih tahu dulu gitu ya. Ibarat kata kalau naik motor itu kalau mau belok ya ngesen dulu ya. Iya betul. Kecuali ibu-ibu ya. Iya. Mau belok kiri nggak perlu ngesen ya, langsung aja belok ya. Oke. Tapi kalau pendinginan dok? Sama fungsinya. Jadi pendinginan tuh kita akan memberitahukan kita bahwa kita udah selesai nih, tubuh kita oke, relax ya. Nggak perlu cuman ya udah duduk selonjoran aja gitu nggak? Contohnya hal simpel kram tuh paling sering kan banyak setelah bukan di tengah-tengah waktu ini, biasanya tuh udah mulai istirahat dan mulai cooling down, nah itu kram. Oh kramnya betul? Iya, jadi sering banyak terjadi seperti itu. Atau Jadi juga tuh sering ya dok kayak orang lagi berenang tiba-tiba kram. Iya, lagi berenang kan? kram. Nah itu ya sudden kayak tiba-tiba dipaksain untuk gerak yang tiba-tiba berat gitu ya. Gitu. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, aku bacakan ya. Ini dari Mbak Tina nih. Pagi dok, saya baru-baru ini tuh coba workout ngecilin paha. Oh ini kayaknya permasalahan banyak wanita ya. Mencoba workout buat ngecilin paha dari video YouTube. Nah, durasi videonya tuh cuma 15 menit. Durasi videonya oke, 15 menit. Tapi kalau setiap selesai workout badan saya rasanya nyut-nyutan sakit banget. Padahal saya pemanasan mungkin ya, dan pendinginan dulu sebelum workout. Ini kenapa ya dok? Apa ada cara mengatasi sakitnya? Oh ini udah pemanasan dan pendinginan nih. Tapi nggak ngerti pemanasan pendinginannya gimana. Nah gimana nih dok pertanyaan Mbak Tina? Setelah workout 15 menitan sakit nyucut, padahal udah pemanasan dan pendinginan. Ini baru aja kita bahas. Gimana dok? Oke, jadi ya mungkin jenis workoutnya ya harus ditentukan dulu. Terus memang waktunya kelihatannya simpel 15 menit sampai 20 menit, tapi gerakan apa yang dia lakukan tuh harus disesuaikan dulu. Dan pemanasan tuh seperti saya bilang, pemanasan tuh harus tepat dengan apa yang mau kita lakukan. Misalnya kita mau main olahraga yang lebih ke tangan, ke upper ya berarti pemanasan lebih banyak di upper. Jangan kita pemanasannya di lower. Misalnya kayak tadi ini kan kakinya yang sakit, mungkin olahraganya apa dulu nih dia gitu kan, mau ngapain gitu kan. Nah itu pemanasan harus tepat dan sesuai dengan ininya. Walaupun dia cuma 15 menit olahraganya atau setelah 15 menit kemudian terjadi kencang, biasanya posisi olahraga juga penting. Kadang gerakan-gerakan seperti plank atau apa ya, itu kadang-kadang kalau posisinya tidak pas, nah itu dia bisa menimbulkan nyeri. Nah salah satunya nyeri adalah satu sign ada sesuatu yang tidak benar nih. Entah badan yang tidak benar atau posisinya yang tidak benar, itu juga harus diperbaiki. Misalnya kalau dia posisinya tidak baik saat melakukan misalnya let's say yoga gitu ya.
yoga, posisi yang baik, itu bisa menimbulkan nyeri. Nah itu harus di stop. Nyeri itulah salah satu tanda dari tubuh kita bahwa there is something happen with your body. Jadi harus stop dulu nih. Ada apa nih? Nah kita harus perbaiki nih. Apa misalnya matras saya yang terlalu tipis atau apa? Nah itu kita harus cari dulu. Gitu. Ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Mbak Tina ya. Dan kalau boleh harus berkonsultasi dulu ke dokter ya dok, Betul, untuk mengetahui sebaiknya. maksudnya olahraga yang pas untuk seperti apa gitu ya. Jangan Iya. sampai malah niatnya sehat malah sakit-sakitan gitu Sakit-sakitan. ya, dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya dok ya di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar gimana caranya mencegah cedera ketika kita berolahraga. Masih bersama dengan Dr. Evan SPOTK MKes, FICS IVOKA, dokter spesialis bedah ortopedi, konsultan cedera olahraga dari Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur. Oke, Dr. Evan. Gini, ini yang menjadi pertanyaan banyak orang. Oke, tadi kita udah bahas, oke, misal newbie mau berolahraga, boleh yang begini begitu dengan kondisi seperti ini seperti itu. Ya nauzubillahnya gitu ya, ternyata ada aja cedera gitu. Terus tindakan deh gitu ya, apapun tindakannya gitu ya. Nah kemudian dia berolahraga lagi, ada nggak sih kemungkinan orang ini juga akan mengalami cedera yang sama di titik yang sama atau mungkin di titik yang lain tapi cederanya sama atau mungkin beda lagi gitu dok? Oke, jadi gini, ketika seseorang cedera, let's say biasa paling sering cedera ACL ya, anterior cruciate ligament itu di lutut biasanya. Nah biasanya kalau terjadi cedera ACL terjadi instability, dia nggak stabil lututnya. Maka ketika kita perbaiki, let's say misalnya dioperasi, dilakukan tindakan, kemudian dia cedera lagi, beberapa jurnal mengatakan re-injury-nya akan lebih tinggi lagi di daerah yang sama. Gitu. Jadi bisa 5 atau bahkan 6 kali lipat dibandingkan sebelumnya gitu ya. Jadi let's say kalau udah pernah cedera diperbaiki, sebaiknya disayang-sayang tuh, dieman-eman, karena kalau enggak bisa mudah sekali injury lagi di tempat yang sama di situ ya. Biasanya di titik-titik mana yang rentan banget bisa sampai 4, 5, 6 kali re-injury? Lutut dan ankle biasanya. Pokoknya buat nopang tubuh dong. iya, Gimana dan dong? biasanya di sendi ya, karena biasanya ketika terjadi cedera atau jadi instability maka sendinya tidak stabil. Ketika tidak diperbaiki ataupun setelah diperbaiki, dia akan kemungkinan re-injury-nya akan lebih tinggi karena anggota gerak lutut sendi itu tempat bergerak yang paling tinggi. Nah, ketika mobilitasnya tinggi, dia bisa mudah cedera lagi gitu. Oke, nah terkait sendi yang memang dia mobilitasnya lumayan tinggi dalam berolahraga, sendi dan tulang lah ya gitu. Iya. Nah untuk orang-orang yang punya masalah atau gangguan kesehatan dengan sendi atau tulangnya, itu berarti disarankan untuk berolahraga atau tidak berolahraga. Ini kan dilematis dok. Satu sisi pengen olahraga buat sehat, tapi di satu sisi takut dok gitu kan. Atau mungkin orang-orang yang udah ya osteoporosis, artritis dan lain sebagainya, atau lagi karena proses degeneratif orang udah mulai masuk usia-usia lansia, udah nggak usah olahraga, diam aja di rumah. Nah gimana tuh dengan kondisi seperti itu orang-orangnya? Oke, jadi intinya olahraga dan cedera lah temenan ya sebenarnya. Jadi Bestie ya. bestinya. Jadi kalau mungkin atlet-atlet dunia ya, let's say Messi atau siapa almarhum Kobe Bryant itu, kalau pernah kita lihat sejarah histori cederanya itu mereka cedera ratusan kali gitu ya. Jadi intinya jangan pernah takut atau berhenti olahraga karena takut cedera olahraga. Yang penting kita tahu cara mencegahnya, kemudian tata laksananya yang tepat. Let's say kalau saya cedera olahraga, saya harus pergi kemana nih gitu ya. Jadi mungkin setelah itu, setelah saya pergi kemana, tata laksana olahraga berikutnya, saya harus olahraga apa. Jadi konsultasinya pada orang yang tepat gitu ya. Jadi nggak usah takut kalau kita itu olahraga, wah nanti cedera lagi nih gitu. Jadi malah kita semakin usia lanjut kita makin banyak berolahraga gitu. Ada nggak sih dok, misal ada orang berolahraga, ini kan sebagai ilmu kita juga di lapangan ketika nanti kayak, oh kita udah dapat ilmunya gimana cara mencegahnya. Nah, ketika kita lagi main sepak bola atau apa gitu ya, karena selama ini kita dengar ada yang main sepak bola tiba-tiba di tengah lapangan, sorry to say, harus meregang nyawa gitu ya. Nah ada nggak sih ketika orang lagi cedera di waktu berolahraga, kita bisa melakukan penolongan pertama dulu nggak sih dok? Atau kayak
for some cases bisa, tapi for some cases enggak gitu. Ada mungkin kondisi-kondisi yang kita bisa bantu dulu atau kayak enggak ini harus langsung tenaga medis nih gitu dong. Oh ya, jadi cedera olahraga yang paling sering sih sebenarnya cedera olahraga yang non emergency. Jadi artinya setiap orang itu atau pelaku olahraga, teman-temannya olahraga harusnya bisa membantu dia. Jadi ketika dia cedera awal kita bisa membantu. Contohnya misalnya cedera orang lagi lari terkilir ankle-nya di tengah jalan nih, gimana caranya? Ya kita kepinggirin dulu. Setelah kita kepinggirin kita namanya rest, ice, compression, dan elevasi. Kalau di sendi ya, kita harus kasih es, kompres es, kemudian kita elevasikan kakinya, ditinggikan supaya dia nggak bengkak. Kemudian dikasih dibalut pakai ini elastik perban, kemudian di elevasi, ditinggikan. Nah gitu. Jadi sebenarnya ada pencegahan atau treatment di awal ketika kita mengalami cedera. Ya nggak mesti, wah ini cedera teman saya terus tiba-tiba saya harus panggil orang rumah sakit dulu. Enggak, kita semua bisa. Simple kok, gampang. Kalau ada cedera di daerah pergelangan sendi tangan atau apa, tinggal cuma kompres es, terus kemudian dibalut tekan, kemudian ditinggikan anggota geraknya. Kemudian kalau itu bawa ke rumah sakit. Gitu. Nah, kalau ada yang langsung ini kan biasanya udah kayak refleks kayak, waduh udah langsung urut aja gitu. Ya. Wah, udah biasanya kalau urut tuh gitu kan. Karena ya mungkin ada yang ahli katanya tradisional dan lain sebagainya. Itu gimana dok? Itu bisa membahayakan nggak sih sebenarnya? Iya, jadi kalau kesleo itu kan sebenarnya terjadi karena dia akan terjadi bengkak kalau dia kesleo. Terjadi proses inflamasi atau peradangan. Ketika diurut, maka kita akan merangsang proses inflamasi lagi. Makanya, makanya nggak jarang kalau pasien saya habis diurut tambah bengkak malah, bukan tambah mengecil dia. Nah itu kita malah harusnya meredakan proses inflamasinya, bukan dirangsang untuk dengan ditambah proses inflamasinya gitu. Jadi mungkin ini edukasi juga nambah ilmu pengetahuan kita supaya nanti kalau kitanya atau teman-teman kita mengalami cedera, kita tahu caranya gimana. Betul. Dan harus memanggil orang yang tepat, tenaga medis gitu ya, untuk penanganan lebih lanjutnya. Betul. Oke, terima kasih Dr. Evan sudah berbagi. Semoga ini menjadi pembelajaran baik buat kita dan jangan takut-takut buat berolahraga. Yang penting caranya tepat gitu ya. Terima kasih Dr. Evan. Sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Primaya Bekasi Timur ya dok. Selamat pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Evan. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Badlian Sumit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat, jangan lupa berolahraga, tetap sehat selalu. Sampai jumpa.